warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilan Hamdi, saya dari kelas 11 MS1. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lajunya reaksi. Nah, sebelum kita membahas atau melakukan praktikum, saya akan memberikan pengertian dari laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan suatu reaksi kimia atau reaktan dari suatu produk dari satuan ke satuan waktu. Mungkin itu pengertian dari saya. Dan selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang dimana terdapat 4 faktor yang akan saya lakukan dalam praktikum tersebut, yaitu yang pertama adalah luas permukaan, yang kedua konsentrasi, yang ketiga adalah suhu, yang terakhir adalah katalis. Nah, mari kita saksikan dan melakukan praktikum tersebut. Alat dan bahan: air, gas cool, dan yang terakhir yaitu stopwatch. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang dimana kita mencampurkan gas cool yang utuh dan gas cool yang telah dihaluskan, dan kita akan melihat bagaimana reaksi yang akan terjadi pada gas cool yang utuh dengan gas cool yang telah dihaluskan. Nah, pada penelitian 1 kita sudah melihat bahwa campuran yang terjadi pada yang dihaluskan itu cepat daripada yang utuh. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumpukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil, dan sebaliknya begitu. Alat dan bahan yang digunakan yaitu air panas dan air dingin, gas cool yang utuh, stopwatch, dan selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang dimana kita akan memasukkan kedua gas cool tersebut ke dalam gelas air panas dan air dingin. Nah, kita sudah perhatikan waktu. Jadilah pada saat itu bahwasanya air panas yang telah dicampurkan oleh gas cool terjadi perubahan pada detik 48 detik daripada gas cool yang dicampurkan pada air dingin. Kita akan mengambil kesimpulan bahwasanya suhu juga berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering menyebabkan laju reaksi semakin besar, dan sebaliknya begitu. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cuka dan soda kue, 2 botol kaca, balon dan sendok, wadah takaran, dan pertama kita akan memasukkan cuka sebanyak 80 ml ke dalam botol pertama, dan 80 ml cuka ke dalam gelas kedua. Selanjutnya kita masukkan soda kue sebanyak setengah sendok ke dalam balon berwarna putih. Nah, selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan ke dalam
balon berwarna merah. Nah, kita lanjutkan balon tersebut ke muncungnya ke botol, dan warna putih juga kita lengketkan ke dalam, ke atas kepalanya. Lalu kita tumpahin soda kuenya atau kita campurkan soda kue ke cuka, dan terlihat bahwasanya balon berwarna merah lebih besar daripada balon berwarna putih, yang dimana balon merah tadi soda kuenya takarannya 1 sendok makan. Dapat kita simpulkan bahwasanya naiknya konsentrasi maka naik pula kecepatan reaksinya. Artinya semakin tinggi konsentrasi maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian kemungkinan bertumbukan akan semakin banyak juga, sehingga kecepatan reaksi meningkat. Jadi semakin tinggi konsentrasi semakin cepat pula laju reaksinya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pemutih, cuka, wadah dan peniti, gelas plastik, dan stopwatch. Dan yang pertama kita akan masukkan sebanyak 80 ml ke dalam gelas plastik, ke plastik yang pertama dan yang ketiga. Selanjutnya kita masukin sebanyak 50 ml background ke dalam gelas kedua, dan 50 ml ke gelas ketiga yang akan kita campurkan dengan cuka. Nah, selanjutnya kita masukkan peniti satu persatu gelas tersebut. Lalu kita hidupkan stopwatch, dan berapa lama dan dimana peniti yang akan cepat berkarat. Mari kita saksikan bersama-sama proses perubahan yang terjadi pada katalis tersebut nih. Nah, pada waktu kurang lebih 3 menit atau 2 menit 55 detik, bahwasanya air yang telah kita campurkan cuka dengan pemutih tersebut cepat berkarat. Dapat kita simpulkan bahwa suatu katalis berperan dalam reaksi tetapi bukan sebagai reaksi ataupun produk. Katalis kemungkinan reaksi berlangsung lebih cepat atau kemungkinan reaksi pada suhu rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi tersebut. Itu adalah praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan kita sudah
melihat penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.